Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan membawakan materi terkait dengan laporan arus kas menurut PSAK 2. Terdiri dari Muhammad Arik Rahman, Faisal Gifari, lalu saya sendiri Nur Indah Kusuma, dan yang terakhir ada EM Pulaimah. Oke, baik. Di sini ada introduction. Yang pertama itu tujuan. Jadi, tujuan dari laporan arus kas ini menyediakan informasi tentang perubahan historis dalam kas dan setara kas entitas. Yang mana dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasinya, kemudian investasi dan pendanaannya. Nah, hal ini tuh membantu pengguna laporan keuangan itu memahami bagaimana sih entitas ini mengelola keuangan dan menilai stabilitas serta kelangsungan bisnisnya. Lalu yang kedua ada ruang lingkup. Nah, pentingnya penyusunan dan penyajian laporan arus kas ini oleh setiap entitas dalam laporan keuangannya ini diperlukan agar penggunaan laporan keuangan itu dapat memahami bagaimana entitas menghasilkan lalu menggunakan dan membagikan kas. Dan yang ketiga ini ada manfaat informasi arus kas. Jadi laporan arus kas ini digunakan bersama dengan laporan keuangan lainnya, memberikan informasi penting tentang perubahan aset neto, kemudian struktur keuangan dan kemampuan entitas ini dalam mengelola arus kas. Jadi ini memungkinkan pengguna untuk menilai nilai kini arus kas masa depan dan membandingkan kinerja entitas serta menguji hubungan antara profitabilitas dan arus kas neto serta dampak perubahan harga. Nah, definisi dari istilah ini biasanya itu terdapat aktivitas investasi yang mana itu perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Terus juga ada aktivitas operasi yang mana aktivitas penghasil utama itu pendapatan entitas. Terus juga ada istilah yang mana aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini aktivitas yang menghasilkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas. Terus juga ada arus kas, kas terdiri atas saldo kas, serta rakas seperti itu. Nah, untuk kas dan setara kas sendiri ini pengertiannya adalah aset untuk kebutuhan kas jangka pendek yang dapat langsung diubah menjadi kas dengan resiko nilai yang stabil. Jadi, investasi dapat dianggap setara kas itu jika jatuh tempo dalam waktu singkat, seperti 3 bulan, namun ekuitas ini tidak biasanya termasuk, kecuali jika memiliki karakteristik setara kas seperti saham preferen, kemudian uh, saham preferen ini dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan seperti itu. Oke, untuk next slide mungkin dia akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas mencatat arus kas selama periode tertentu, dibagi menjadi aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan yang disesuaikan dengan model bisnis entitas. Klasifikasi ini memberikan informasi tentang dampak aktivitas tersebut pada laporan posisi keuangan dan jumlah kas serta setara kas. Suatu transaksi bisa menghasilkan beberapa arus kas yang diklasifikasikan berbeda, misalnya pelunasan, pinjaman bank yang mencakup pokok pinjaman, dan bunga. Bisa diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pendanaan. Yang pertama, aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi adalah indikator utama apakah entitas menghasilkan cukup kas untuk melunasi pinjaman, memelihara operasi, membayar dividen, dan melakukan investasi baru, terutama berasal dari aktivitas utama penghasilan entitas dan dapat mencakup penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, pembayaran kepada pemasok, serta penerimaan dan pembayaran pajak. Beberapa transaksi seperti penjualan peralatan menghasilkan arus kas dari aktivitas investasi, tetapi pembayaran untuk peralatan yang diproduksi atau diperoleh untuk disewakan dan dijual adalah arus kas dari aktivitas operasi menurut PSAK 16. Selanjutnya, aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah arus kas dari aktivitas investasi penting karena mencerminkan pengeluaran yang telah dilakukan untuk mendukung penghasilan masa depan. Pengeluaran yang menghasilkan pengakuan atau aset dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Contohnya, memperoleh aset tetap, penjualan aset, pembelian dan penjualan instrumen keuangan, serta pembelian
dan pelunasan pinjaman. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Pengungkapan arus kas dari aktivitas pendanaan penting untuk memprediksi klaim masa depan atas arus kas oleh para penyedia modal. Ini mencakup penerimaan kas dari penerbitan saham, pembayaran untuk memperoleh saham, penerbitan obligasi atau pinjaman, pelunasan pinjaman, dan pembayaran untuk mengurangi saldo liabilitas sewa pembiayaan. Selanjutnya, selanjutnya yaitu pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Jadi entitas dapat melaporkan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung memberikan informasi langsung tentang penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto, sementara metode tidak langsung menghitung arus kas neto dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dengan pos seperti perubahan persediaan dan piutang usaha. Metode langsung lebih disarankan karena memberikan estimasi arus kas masa depan yang lebih akurat. Namun, entitas juga dapat memilih metode tidak langsung dengan menyajikan penyesuaian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya, pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi, entitas melaporkan penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto dari aktivitas investasi dan pendanaan secara terpisah, kecuali untuk arus kas tertentu yang dilaporkan atas dasar arus kas neto sesuai dengan yang telah tercantum. Lalu selanjutnya pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto. Jadi arus kas neto dilaporkan untuk aktivitas yang mencerminkan kegiatan pelanggan atau melibatkan transaksi perputaran cepat, besar, dan jangka pendek. Contohnya adalah transaksi rekening giro dan dana pelanggan di entitas investasi. Dan pembayaran rental properti. Ini juga termasuk uang muka dan pelunasan kartu kredit, serta transaksi pembelian dan penjualan investasi. Lembaga keuangan juga melaporkan arus kas neto untuk kegiatan seperti deposito berjangka, penarikan deposito, serta pemberian dan pelunasan pinjaman kepada nasabah. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya adalah pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, ini lanjutan dari yang sebelumnya, itu ada arus kas dalam valuta asing. Nah, arus kas dalam valuta asing itu dicatat pada kurs tanggal transaksi. Untuk anak perusahaan yang di luar negeri, digunakan pada tanggal transaksi. Arus kas dalam valuta asing itu dilaporkan dalam PSAK 10 menggunakan kurs rata-rata periode. Keuntungan atau kerugian kurs tidak termasuk dalam arus kas, tetapi efeknya pada kas disajikan dalam laporan arus kas. Nah, selanjutnya itu masuk juga bunga dan dividen. Arus kas, bunga dan dividen, baik penerimaan maupun pembayaran, dilaporkan terpisah dan diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 26. Lembaga keuangan biasanya mengklasifikasikan sebagai arus kas operasi, sementara untuk entitas lainnya belum ada kesepakatan. Bunga dan dividen yang mempengaruhi laba bisa dianggap arus kas operasi atau sebagai arus kas pendanaan atau investasi. Dividen itu dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi, tergantung pada kebutuhan dari si laporan itu. Nah, selanjutnya nih adalah pajak penghasilan. Nah, arus kas pajak penghasilan ini diungkapkan dan diklasifikasikan dalam laporan arus kas. Biasanya sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika dapat jelas diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan atau investasi. Meskipun beban pajak dapat terkait dengan aktivitas investasi atau pendanaan, identifikasi arus kas pajak sering tidak praktis sehingga biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Nah, selanjutnya ada investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan juga ventura bersama. Jika menggunakan metode ekuitas atau biaya untuk akuntansi investasi pada entitas asosiasi, investor hanya melaporkan dalam laporan arus kas. Nah, arus kas diantaranya dividen,
uang muka diterima, namun entitas yang menggunakan metode ekuitas dalam laporan bagian kepentingannya dalam entitas asosiasi atau ventura bersama juga memasukkan arus kas dan investasi dan transaksi lainnya. Nah, selanjutnya adalah perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak dan bisnis lain. Gabungan arus kas dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Nah, entitas melaporkan jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima, bagian yang merupakan kas dan setara kas, serta aset dan liabilitas yang diperoleh atau dilepaskan. Nah, hal ini membantu memisahkan arus kas tersebut dari berbagai aktivitas lainnya. Selanjutnya ada transaksi non-kas, transaksi investasi dan pendanaan tanpa penggunaan kas tidak termasuk dalam laporan arus kas. Informasi tersebut disajikan di bagian lain laporan keuangan. Transaksi non-kas seperti perolehan aset dan kredit, akuisisi dengan melalui penerbitan ekuitas, dan konversi utang menjadi ekuitas tidak mempengaruhi arus kas saat ini dan oleh karena itu tidak dilaporkan dalam arus kas. Selanjutnya ada komponen kas dan setara kas. Entitas mengungkapkan komposisi kas dan setara kas dalam laporan arus kas dan melakukan rekonsiliasi dengan jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Kebijakan yang digunakan dalam menentukan komponen kas dan setara kas diungkapkan dalam PSAK 1. Nah, perubahan dalam kebijakan ini seperti perubahan dalam klasifikasi instrumen keuangan dilaporkannya dalam PSAK 25. Nah, selanjutnya ada pengungkapan lain, entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan dan tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen. Dalam keadaan tertentu, saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha. Contohnya itu saldo kas atau setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara yang memperlakukan kontrol lalu lintas devisa atau pembatasan hukum lain sehingga saldo kas tersebut tidak dapat digunakan. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Oke, selanjutnya yaitu adalah tanggal efektif. Nah, kenapa sih tanggal efektif ini sering ada dalam setiap PSAK? Jadi, dalam PSAK, tanggal efektif ini merujuk pada tanggal di mana mulai berlakunya suatu standar akuntansi. Pada tanggal efektif, entitas harus menerapkan standar akuntansi tersebut untuk transaksi dan peristiwa yang terjadi setelah tanggal tersebut. Penerapan standar akuntansi yang baru atau yang direvisi dapat mempengaruhi pengukuran, kemudian pengakuan, dan pengungkapan entitas dalam laporan keuangannya. Oleh karena itu, tanggal efektif adalah hal penting di mana entitas harus mulai menerapkan ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Nah, jadi untuk tanggal efektif dalam standar akuntansi keuangan 2 ini ada beberapa poin. Yang pertama itu entitas menyatakan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun 2011. Kemudian yang kedua, entitas menerapkan penyesuaian untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun 2015. Dan yang terakhir itu, pernyataan ini menggantikan PSAK 2 tahun 2009 mengenai laporan arus kas. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.